Ada sahabat yang lebih ekstrim lagi nih, Wallace-nya Nabi dalam dakwah kepada laki-laki Badui yang buang air kecil di masjid. Itu kan simbol Wallace Nabi paling keren tuh. Walaupun saya ngebahas hadis ini, jangan berpikir saya mampu kayak gitu, kayaknya nggak mampu. Bayangin masjid, bukan masjid yang dibangun orang terus kita datang, enggak. Masjid yang kita bangun dari nol, jerih payah kita banget nih. Kita datang dari Mekah ke Madinah, di Madinah tuh belum ada apa-apa. Kita bangun masjid itu dari nol banget. Kita bangun gotong royong, udah jadi masjidnya, tikar-tikarnya udah digelarin, duduk dengan para sahabat, udah capek lelah istirahat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang entah dari mana, gak jelas, gak dikenal, main buang air kecil aja tuh di pojok masjid. Dia kira ini toilet umum, main buang aja di situ. Sahabat ngeliat itu sekelas Umar udah ngeluarin pedang tuh. Umar udah sap langsung, hampir digini-giniin sama Umar. Wah ini nggak tahu nih. Umar udah ngeluarin pedang, sahabat-sahabat lainnya udah merah mukanya, udah mau digebukin aja rame-rame. Nabi yang paling mencintai masjid di antara semua umat Islam. Jadi jangan bilang misalnya, Nabi bisa kayak gitu berarti biasa-biasa aja perasaannya dengan masjid. Enggak, Nabi itu paling cinta rumah Allah. Buktinya beliau paling lama kalau itikaf. Mana pernah kita itikaf Ramadan 30 hari atau 29 hari. Nabi pernah banget Ramadan itikafnya full. Enggak usah ada masjid, belum ada masjid aja Nabi itikaf di Gua Hiro sebelum jadi Nabi. Jadi Nabi itu cinta banget dengan rumah ibadah. Cinta banget dengan rumah Allah. Sehingga ketika ada yang menistakan rumah Allah itu pasti paling marah duluan Nabi teh. Karena hati beliau paling bersih. Kenapa Nabi bisa woles? Karena itulah yang diajarkan Allah. Akhirnya Nabi bilang, udah woles saja sahabat-sahabat, santai. Tunggu sampai dia selesai. Jangan ganggu dia. Karena kalau kita ganggu dia nanti jadi penyakit. Bayangin baru setengah diganggu kan jadi penyakit ya. Tunggu, biarin dia sampai selesai. Kalau belum mungkin dihalau. Tapi karena udah terlanjur ya udah beresin aja dulu. Udah beres, baru Nabi minta tolong ada beberapa orang sahabat ngambil air, disiram, dibersihin, beres. Orangnya dipanggil sama Nabi. Siapa namanya? Senyum malah tuh coba. Jadi kalau kita belajar Islam rajinnya justru cemberut, kita ini gak ikut sunnah Nabi. Kalau makin kita belajar Islam makin rajin senyum, berarti kita ikut sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi yang paling luar biasa itu senyum. Bahkan kepada orang yang gak ngerti, disenyumin sama Nabi. Siapa namanya? Kenalan. Coba lihat KTP-nya, SIM dan segala macam bahasa kita. Nah ini mah kita ya. Ambil udah kenalan, udah ngobrol-ngobrol baik. Akhirnya Nabi ngasih tahu, ini tuh rumah ibadah. Kami mensucikan tempat ini karena kami di sini menyembah Allah SWT. Jangankan buang air, bahkan sampah aja kami pungut dari sini. Kan ada hadis kalau misalnya kita ngelihat sampah sekecil apapun di masjid, masukin ke kantong nanti dibuang di luar kalau itu bukan najis gitu kan. Nah sampah aja nggak boleh ada di dalam rumah Allah. Tadi kamu mungkin karena nggak tahu ya, gitu-gitu deh bahasa kurang lebih. Oh itu ya, maaf saya salah tempat berarti dan segala macam, dia nggak enak hati gitu. Ya udah nggak apa-apa, dinasehatin. Lama-lama malah masuk Islam. Udah mungkin dia sengaja ngetes kali itu. Cuman agak ekstrem sih ngetesnya mulanya gitu. Pengen hijrah, maaf buang air kecil di masjid dulu. Kalau masjidnya woles dia hijrah. Kalau masjidnya nggak woles dia nggak jadi hijrah tuh. Akhirnya dia masuk Islam. Udah gitu dia doa, ya Allah rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad, yang lain jangan. Doanya gitu-gitu amat. Saya dan Muhammad doang, yang lain jangan. Sebel dia sama yang lain. Yang lain makin apaan sih doa juga. Kata Nabi jangan gitu. Kalau doa mintalah kebaikan buat semuanya, karena kamu akan mendapatkan kebaikan sebanyak yang kamu doakan. Oh gitu. Ya Allah rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad, dan rahmati juga orang-orang di sekeliling saya. Baru yang lain geleng-geleng. Bener ya Nabi luar biasa. Bisa mengubah kutub hanya dengan sikap woles-nya. Bukankah ada sahabat yang masuk Islam itu justru gara-gara Nabi juga menunjukkan sikap woles ketika dia marah-marah? Dia tuh pengen bunuh Nabi nih, nanti cari ya namanya siapa. Dia pengen bunuh Nabi, ketangkap sama para sahabat, diikat di masjid, di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi selalu menyapa dia. Gimana kabarnya? Tahu, kata dia. Oh ya udah, masuk. Besok datang lagi. Nabi ini kayak udah tahu orang diikat, tanya kabar gitu ya. Gimana kabarnya hari ini, udah makan belum? Tahu orang lagi diikat gini, nanya kabar, marah. Nabi bawa makanan nih, ada korma,
tapi nggak diracun, kurma aja. Kurma air, Nabi ngasih dia air, tapi diikat tetap diikat. Kenapa kok bisa gitu? Karena hak agama tetap hak agama, nggak boleh kita curangin. Kalau kita mencurangi hukum Allah, berarti kita zalimnya ke Allah. Karena kita terlalu ngeringanin, terlalu nggak tegaan, akhirnya kita mencurangi hukum Allah. Tapi jangan sampai kita menjalankan hukum Allah sambil mencurangi hamba Allah. Inilah indahnya Islam, pertengahan banget nih. Tegas tapi nggak zalim. Ada orang yang tegas, keras, zalim. Ada yang terlalu lemah, akhirnya jadi kezaliman merajalela. Nah, Nabi tetap mengikat dia di tiang masjid, tapi dikasih makan. Dan makan itu makanan yang Nabi makan, bukan sisa. Dikasih minum, disapa, diperhatikan kalau lagi malam pakaiin selimut biar nggak kedinginan. Tapi tetap diikat di masjid. Dia bisa tidur sambil duduk di tiang masjid. Lama-lama setelah Nabi berkali-kali menunjukkan sikap Wallace yang luar biasa, akhirnya dia membalas sapaan Nabi. Nabi japri dia udah bukan dirit lagi sekarang, dibalas. Mulai typing dia teh. Tadi dirit juga enggak, di blok malah. Tapi Nabi ngirim aja terus. Nah, kita kadang-kadang ngedakwahin teman kita dengan perasaan bukan kita udah lebih baik dari dia ya. Gak boleh sama sekali kita berpikir kayak gitu. Karena kita sadar kadang kalau dia nanti udah dapat hidayah Allah, bisa jadi dia akan nyalip kita di tengah jalan, lebih soleh dari kita. Lagi pula kan kita nggak tahu akhir hidup kita itu akan baik atau buruk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tetap dapat husnul khotimah. Bisa aja dia yang kita lihat kayak sekarang biasa-biasa aja, ntar akhir hayatnya malah dapat hidayah dan masuk surga. Banyak banget kisah-kisah kayak gitu. Kita ngedakwahin teman kita karena kita sayang sama dia. Kayak dulu kita ngajak dia malam keluar, malam nongkrong karena kita dekat sama dia soulmate kita banget, teman kita, sobat kita banget. Sekarang kita juga ngajak dia untuk belajar Islam bareng, ngajak sholat bareng, karena dia teman kita. Sebagaimana dulu kita ngajak dia kepada hal yang kita senangi, sekarang juga kita mengajak dia kepada hal yang kita senangi dan insya Allah baik. Bukan karena merasa lebih baik. Kalau disikapin kayak tadi tuh, nah di situ belajar nih. Saya juga masih belajar banget gimana bisa Wallace. Nggak gampang emang, karena ini urusannya emosi kan, perasaan. Kalau urusannya logika doang sih bisa, tapi kalau udah perasaan kadang-kadang subjektif, egois sih kadang-kadang kita mah. Nabi bisa menekan perasaan itu, sehingga Nabi menunjukkan sikap paling baik. Akhirnya orangnya membalas ketika Nabi bilang, gimana kabarnya hari ini? Baik Muhammad, udah lembut ucapannya, udah pakai emoticon senyum. Oh udah beda nih, tadi kan nggak ada gitu-gituan. Setelah dia udah mulai baik ucapannya, Nabi bilang ke sahabat, lepaskan ikatan dia, dilepasin. Udah dilepaskan, Nabi ngobrol sama dia, akhirnya dia bilang dia ingin kembali kepada kaumnya. Ingin mengambil tebusan. Dan hebatnya Nabi, percaya lagi sama dia tuh. Nabi memberikan kepercayaan itu sebagai bentuk menunjukkan sikap Nabi yang luar biasa. Orang yang pengen bunuh Nabi malah ketika berjanji akan mengambil tebusan terhadap dirinya, karena kan suasana perang berarti harus menebus ya. Nabi percaya, udah pulang aja, kalau kamu menebus datanglah kembali. Cuman sebelum dia pulang Nabi nyuruh dia mandi. Nah ini ada pelajaran juga, ternyata mandi itu bukan soal ketika kita mau malam mingguan doang. Mau ke masjid juga kita sebaiknya mandi walaupun bukan hari Jumat. Dan ini bukan hal wajib sih. Kenapa? Ternyata mandi itu memberi efek dapat hidayah. Dia mandi seperti orang mandi junub, mandi besar. Setelah selesai mandi, tiba-tiba dia dapat hidayah. Baru dia syahadah, dia masuk Islam, dia pulang ke kaumnya, dia dakwahin kaumnya. Lewat mandi Allah memberikan. Kenapa dia bisa dapat hidayah setelah mandi? Sempurna hidayahnya. Kalau sebelum mandi, dia dapat respect dulu kepada Islam, interest dulu kepada Islam. Tapi puncaknya setelah mandi. Kenapa? Allah suka kepada orang yang bersih. Akhirnya dia dapat hidayah dan seterusnya. Ini sikap-sikap Nabi yang luar biasa, Wallace terhadap orang lain. Sikap sahabat juga banyak, terutama dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam peperangan. Walaupun memang sebagian besar kisah di Al-Quran itu peperangan. Bukan berarti kita disuruh perang, bukan. Karena kondisi paling sulit itu kan dalam kondisi peperangan kan. Kayak sekarang di Palestina, di Suriah. Lapar-laparnya orang Indonesia pasti beda lah dengan di Rohingya. Selapar-laparnya orang Indonesia beda dengan Suriah dan Palestina, pasti beda banget tuh. Lapar di sini kita masih bisa nyari, kita masih punya keluarga, punya teman, masih ada. Paling lapar kita di sini tuh dan nggak separah udah lapar, ketakutan, terancam, nggak punya tempat tinggal, kan itu parah banget tuh. Jadi benar-benar
ba'sa, dharra, zulzilu, 3 sekaligus. Kalau kita paling-paling ba'sa doang, lapar. Kalau mereka ba'sa, dharra, hilang semua harta bendanya termasuk rumah. Zulzilu, diancam, terombang-ambing perasaannya, nih gimana, mau kemana? Ke Bangladesh diusir, ke India bentar lagi 4.000 orang mau diusir dari India. Kemanapun gak ada, di laut banyak yang karena udah overload gitu, banyak yang akhirnya tenggelam kapalnya, perahunya, mereka meninggal di lautan. Seolah-olah tidak ada satupun daratan yang halal untuk mereka. Pasti beda kan? Makanya Allah mengangkat angle perang. Bukan nyuruh kaum muslimin itu kok senang perang banget sih, ayatnya semuanya tentang perang. Bukan. Angle perang itu kondisi paling sulit yang dialami seseorang dalam peperangan. Apalagi perang-perang dulu kan bacok-bacokan ya. Kalau sekarang kan nggak kelihatan tuh musuhnya. Kalau dulu bacok-bacokan kayak tawuran udah. Kayak orang udah antar warga, antar sekolah, antar geng gitu. Itu luar biasa, kondisi kayak gitu diangkat oleh Allah untuk memberi suasana ke kita. Dalam kondisi kayak gitu aja sahabat ternyata dengan izin Allah bisa woles. Dan woles mereka lah yang menyelesaikan masalah di antara mereka.